Kesempatan yang khusus ini, saya memang sengaja dan serius mempersiapkan bahan. Sehingga tadi pagi saya ada rapat dengan Kementerian Agama. Saya gelisah sekali karena saya harus menyelesaikan materi kedua. Syukur rapatnya tidak terlalu lama sehingga masih bisa menyelesaikan materi kedua, langsung berangkat lagi ke Kementerian Agama tadi pagi dengan Zoom, dan bisa menyelesaikan sampai setengah jam yang lalu membuat PowerPoint. Ya begini, saya soalnya bukan seorang penulis, tetapi suka menulis, sehingga sebenarnya saya agak susah diminta PowerPoint karena tulisan saya itu kata demi kata, kalimat demi kalimat itu menurut saya penting. Tidak bisa dipoin-poinkan gitu. Sorry ya, tidak bisa dipoin-poinkan. Kalau pengkhotbah hebat, mereka kan pakai ya point by point. Kalau saya lebih ke alur pikir, karena itulah yang membentuk kerangka pikir dan pola pikir dan pola leadership. Bukan hanya poin-poin kebenaran. Inilah sebenarnya yang sedang mengganggu dunia. Tidak hanya gereja, yaitu sedang terjadi pendangkalan pemahaman oleh karena hanya tertuju pada poin-poin. Memang poin itu dijelaskan, hanya ya tergantung juga atau berpulang pada speaker. Nah, saya memang sudah menyerahkan dan mengirim kepada Pak Yohanes 2 artikel tentang topik yang pertama, kepemimpinan gereja masa kini bagian pertama, dengan tema Peacemaking Leader and Leadership. Lalu yang kedua, kepemimpinan gereja masa kini. Yang kedua, saya mengarang istilah, walaupun istilah ini sudah cukup lama, sudah cukup akrab dengan kita, tapi saya baru menghubungkannya dengan leader, yaitu a Christ-like leader and leadership. Bapak Ibu mungkin tidak akan menemukan istilah ini di buku-buku, karena ini istilah yang saya baru formulasi pada siang tadi. A Christ-like leader and leadership. Atau diterjemahkan pemimpin dan kepemimpinan serupa Kristus. Tapi dalam bahasa Inggris memang menurut saya, sejauh saya, tentu Bapak Ibu mungkin bisa menemukan. Baik, itu introduksi. Saya menyimpulkan begini Bapak Ibu. Setelah membaca sekian banyak buku, menulis buku tentang leadership, saya menyimpulkan begini. Sebaiknya pemimpin Kristen jangan banyak tahu tentang kepemimpinan. Jangan banyak tahu tentang kepemimpinan. Agak antagonis ya. Tapi tahulah ya inti kepemimpinan. Karena kalau tahu banyak, ini beban akhirnya tidak moving, tidak bergerak. Ini boleh jadi saya salah, tetapi ini kesimpulan saya pada awal presentasi saya ini. Sebaiknya pemimpin Kristen gereja jangan banyak tahu tentang kepemimpinan. Tetapi tahulah ya inti kepemimpinan. Nah, kalau sudah tahu inti, silakan tahu banyak. Nah, saya harap bisa mengerti ini. Kalau sudah tahu inti, silakan tahu banyak. Tapi kalau belum tahu inti kepemimpinan, jangan tahu banyak kepemimpinan. Ya, ini kesimpulan awal. Kesimpulan disampaikan pada awal. Nah, topik pertama tentang a peacemaking leader and leadership dalam bingkai topik kepemimpinan gereja masa kini. Dan saya mengambil teks yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 9. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Ini di terjemahan Lai agak kurang tepat. Dengan terjemahan berbahagialah, sebenarnya lebih cocok. Diberkatilah mereka yang menjadi pembawa damai. Karena mereka ya memang, ini perlu tambah shall be dalam terjemahan saya langsung interpretasi. Karena memang mereka adalah disebut anak-anak Allah, artinya dipanggil oleh Allah sebagai anak-anaknya.
Karena jangan salah mengerti bahwa bukan karena kita menjadi peacemaker baru kita menjadi anak-anak Allah. Ini terjemahan yang saya make it clear, ya. Karena kita anak-anak Allah, maka kita semestinya menjadi pembawa damai. Jadi bukan karena kita menjadi pembawa damai, maka kita menjadi anak-anak Allah. Itu keliru terjemahan. Ya, oke. Saya awali dengan latar belakang atau pendahuluan. Sebagaimana tema utama yang diberikan oleh gereja kepada saya mengenai kepemimpinan masa kini. Saya sengaja membuang kata pada. Kepemimpinan pada masa kini. Kepemimpinan masa kini. Atau contemporary leadership. Dalam 20 tahun terakhir ini, dalam pengamatan saya, boleh tidak tepat, tetapi ke arah sana. Banyak teori dan pandangan mengenai kepemimpinan. Banyak teori. Ya, pandangan-pandangan tentang kepemimpinan, seperti tadi Pak Andreas sudah menyinggung teori-teori. Kami tidak hanya berhenti di teori. Mohon maaf ya kalau ada salah typing. Saya baru melihat samakin itu salah typing. Ya, dalam 20 tahun terakhir ini, menurut saya, sebenarnya sebelumnya juga, muncul teori-teori, pandangan-pandangan tentang leadership. Sebagai perpaduan antara kepemimpinan yang diterapkan di organisasi-organisasi umum, lalu digerejawikan atau dikristenisasikan sehingga diterapkan di gereja. Nah, di antaranya servanthood leadership and transformational leadership. Saya baru tahu ternyata servanthood leadership ini asal mulanya bukan di Kristen. Ya, saya mengajar program doktor di STT di Yogyakarta. Lalu mereka minta saya mengajar servanthood leadership. Karena mau tidak mau saya harus membuka sejumlah buku dan saya belajar. Ternyata jika bakal istilah servanthood ini bukan gereja, bukan Alkitab. Itu gagasan seorang ahli tentang seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Lalu kemudian diadopsi. Maka itu saya katakan, banyak teori, banyak pandangan, tapi wajah gereja tidak berubah. Maka itu dia bilang, jangan banyak pengetahuan tentang leadership. Nggak berubah nanti. Tapi tahulah inti leadership. Jantungnya leadership. Oke. Karena yang saya amati, justru yang kita jumpai, kepemimpinan gereja, lembaga gerejawi, justru saya katakan semakin ribet dan ribut. Saya sengaja pakai dua istilah tetangga ini, ribet dan ribut. Ya, saya kalau ribet, ya pasti berujung pada ribut. Nah, konflik atau pertentangan, ribut itu adalah tekanan yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok atau lebih yang berbeda pendapat. Normal ini. Itu konflik itu normal karena berbeda pendapat. Berbeda maksud itu normal. Berbeda keinginan itu normal. Berbeda tujuan itu normal. Maka itu perlu disatukan melalui interaksi, melalui sosialisasi dan sebagainya. Jadi bagi saya konflik itu di tengah-tengah dunia, dan kita tinggal di tengah-tengah dunia yang kaya dengan konflik. Sehingga kalau terjadi konflik dalam gereja, bagi saya itu normal. Saya bertemu dengan seorang majelis di Palu, terlalu sekali. Dia mau tidak ada masalah dalam gereja. Ini majelis yang bermasalah juga. Dia mau tidak ada masalah dalam gereja. Bagi saya beritahu, mungkin masalah di gereja lebih banyak daripada masalah di istana Presiden Jokowi. Di istana Presiden Indonesia. Di sana ada Jokowi. Ya, banyak faktor saya bisa jawab. Nah, jadi nggak bisa kita menghindari bahwa kita mau tidak ada gereja yang sempurna. Ini perlu kita sadari. Memang gereja itu tempat orang berdosa yang sudah disucikan. Tetapi belum betul-betul suci, perlu ada pengudusan terus-menerus. Maka kalau ada konflik yang mengarah kepada juga pertentangan,
Nah, boleh, tetapi dicegahlah, jangan sampai konflik itu berbuahkan dosa. Konflik itu netral dan normal. Kenapa? Saya memberikan satu lelucon lah, tapi di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ ada konflik. Biarpun dalam nama Yesus, bukan berarti tanpa konflik. Hanya sayangnya konflik ini berlanjut pada pertengkaran. Nah, kalau sudah pertengkaran, ini sudah ada kandungan dosa. Ya, sudah pertengkaran itu kan sudah mulai ada amarah dan ada kebencian, kejengkelan, sudah mulai bagaimana memojokkan, menjatuhkan, bagaimana itulah pertengkaran. Nah, ada 4 penyebab konflik, baik dari dalam maupun dari luar. Yang pertama salah pengertian, misunderstanding, beda pandangan. Wah, ini berat. Perebutan sumber-sumber, ini egoisme. Dan sikap dan keinginan berdosa. Kalau salah pengertian itu wajar. Kalau berbeda pandangan, ya memang berbeda pandangan. Maka itu gereja kita harusnya disatukan pandangan. Entah pandangan teologi, pandangan apa saja, disatukan oleh sinode. Ya, disatukan oleh sinode sehingga memperkecil konflik yang melebar. Lalu perebutan sumber-sumber, ini sudah mengarah kepada egoisme. Entah sumber politik, sumber ekonomi, ya, lalu juga sikap keinginan berdosa. Itulah 4 penyebab konflik. Yang paling sering konflik itu pasti lembaga pernikahan dan lembaga agama atau gereja. Karena pertentangan antara prinsip kerajaan sorga dan kerajaan dunia. Di gereja itu tempat benturan, Bapak Ibu. Di pasar nggak ada benturan. Hanya harga naik turun. Tapi di gereja, jangan lupa, tempat benturan. Kenapa? Ada kebenaran, lalu ada orang yang datang ke gereja, dia membawa kebenaran yang tidak gerejawi, yang tidak biblical, ya berbenturan. Maka kalau konflik itu masih proses normal lah. Lalu cara pandang worldview. Benturan juga antara biblical worldview dan non-biblical. Apalagi dalam leadership. Juga nilai-nilai etis teologis dan non-teologis. Seperti LGBT. Saya baru selesai menulis buku LGBT. Bukan karena Amerikanya sedang ngacau. Bukan. Saya menulis kebenaran umum. Bukan kebenaran demi satu negara, demi satu gereja. Sama juga. Apa yang saya tulis ini dan saya bahas ini bukan demi GKIM Gloria. Saya demi kebenaran. Sebab kalau saya demi GKIM, saya manipulasi, hamba Tuhan manipulasi. Ya beritakan saja, ajarkan, diminta tema seperti saya doakan, saya gumuli, saya persiapkan. Ya inilah untuk semua orang. Oke, jadi itu. Benturan-benturan terjadi. Jadi memang tingkat benturan tertinggi itu di gereja. Jangan pernah lupa. Ya, sekali lagi. Tingkat benturan tertinggi itu dan tersering dan terlama itu di gereja. Model kepemimpinan gereja ada juga yang non-gereja. Itu benturan. Nah, lanjut. Kenyataannya gereja lebih banyak mengkonsumsi buku-buku dan seminar-seminar kepemimpinan non-gerejawi tanpa melalui proses theologizing. Di mana Injil Yesus Kristus sebagai jantungnya. Itu persoalannya. Banyak seminar, banyak buku-buku tentang leadership. Dan dikonsumsi oleh para majelis, oleh para pendeta. Dan belum tentu itu adalah sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Memang gereja tidak pernah bebas dari dosa. Sekalipun orang-orang percaya adalah dari orang berdosa, namun mereka tadi saya sudah sebut. Tetapi mereka terus dalam proses pengudusan. Nah, konflik antara sesama warga gereja, antara sesama pemimpin gereja adalah salah satu proses pengudusan. Nah, ini penting sekali. Kalau Bapak Ibu konflik dalam gereja tidak dalam rangka pengudusan, ya ini tidak dalam bingkai Allah. Tapi kalau mari kita, andai kata kita ada konflik, harus dalam rangka pengudusan. Boleh konflik namun tidak berdosa. Mari berkonflik supaya semakin mempertajam dan semakin menguduskan. Tuhan menguduskan kita melalui konflik. Nah, transisi. Yesus Kristus adalah satu-satunya solusi atas konflik apapun, karena dialah Raja Damai. Hanya dialah dan di dalam dialah konflik pribadi komunitas dapat diselesaikan. Karena itu ia mengajarkan kepada kita mengenai kepada murid-muridnya mengenai
peacemakers dengan berfirman, "Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God." Pembahasan. Allah Tritunggal sumber pemberi damai. Kita ini peacemaker, ini bukan sumber damai dan bukan pembawa damai sebenarnya. Kita ini hanya penyalur damai. Jadi kita ini hanya the channel of God's peace. Ya, channel, kita hanya channel. Nah, hanya orang yang telah menerima Yesus Kristus yang menerima damai yang sesungguhnya dan baru dapat menjadi pembawa damai. Damai sejahtera adalah karakter Roh Kudus dan itu hanya dimiliki oleh orang percaya. Maka itu orang yang sering cenderung ribet, cenderung ya, kalau sekali-sekali ya mungkin proses. Tapi bakal cenderung, saya kok mempertanyakan apakah dia sudah menerima Raja Damai? Ya, orang-orang yang cenderung menjadi troublemaker membukakan bahwa orang-orang tersebut sebenarnya belum berdamai dengan Allah. Orang-orang seperti ini apabila dia terlibat dalam kemajelisan, mereka akan cenderung mengganggu dan bahkan merusak. Sama juga pendeta, bukan hanya majelis. Pendeta-pendeta yang cenderung troublemaker lebih banyak mengganggu daripada merusak. Membawa damai adalah salah satu pokok khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dan itu khususnya sebenarnya dikhususkan kepada murid-muridnya. Dan dia sedang memproses murid-murid. Ya, salah satu karakter murid-murid ya, yaitu peace, ya, damai sejahtera. Apa yang dimaksudkan dengan damai sejahtera? Damai sejahtera adalah orang-orang yang suka damai. Ini saya langsung terjemahkan dari penggalian. Orang-orang yang memang naturnya, ya naturnya atau dia punya ya naturnya itu memang orang-orang yang memang suka damai. Tetapi yang paling penting itu dia suka damai dengan Tuhan. Peace dengan Tuhan. Ya, tiap-tiap saat, tiap-tiap hari damai dengan Tuhan. Dia tidak mau menjadi trouble dengan Tuhan. Dia tidak mau hubungan dia dengan Tuhan terganggu. Ini poin utama. Seorang pelayan Tuhan, seorang pemimpin gereja, inilah poin pertama, yaitu pembawa damai dalam pengertian sungguh-sungguh menjaga hubungan damai dengan Tuhan. Baru yang kedua, suka berdamai. Karena dia menjaga hubungan damai dengan Tuhan, maka dia menjadi orang yang suka berdamai dengan orang lain. Dia tidak tunggu orang, walaupun orang itu menghindari dia terus dengan sabar mendekati orang itu. Wah, ini bagi saya ini anak Tuhan. Ya, anak Tuhan mengejar hantu, mengejar yang tidak mau berdamai, bakalan cuek, disapa halo malam salam, nggak disapa, tapi dia jalan terus. Inilah namanya orang yang suka berdamai. Ini namanya peacemaker. Peacemaker, kenapa? Karena peacemaker itu aktif. Dan aktif itu serta continually. Terus menerus aktif. Itu ya suka berdamai. Dan yang paling penting, suka memberitakan Injil sejati. Kenapa? Karena sebenarnya pembawa damai itu adalah pembawa Injil. Dan Injil itu adalah damai sejahtera yang sempurna dari Allah untuk orang-orang yang diinjili. Karena itu majelis gereja, pendeta jemaat yang memfokuskan perhatiannya, perannya pada memberitakan Injil, maka dia adalah orang yang sungguh-sungguhnya menjadi peacemaker. Pembawa damai sesungguhnya adalah orang-orang yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Secara praktis, suka berdamai adalah orang-orang yang suka mengampuni, suka menyelesaikan masalah, tidak membiarkan, tidak menghindar, dan tidak menyimpar akar masalah. Dan pemimpin yang membawa damai adalah pemimpin yang suka menceritakan seterusnya. Oke. Nah, apakah dengan berperan sebagai pembawa damai maka kita beroleh status sebagai anak-anak Allah? Tidak. Saya sudah jelaskan tadi. Status anak-anak Allah dalam Matius 5 tadi bukanlah hasil atau upah karena berperan sebagai pembawa damai. Melainkan menegaskan bahwa karena mereka memang anak-anak Allah, maka merekalah yang membawa damai. Ya, jadi the children of God, anak-anak Allah, status anak-anak Allah kita akan terbaca pada sifat kita dan pada peran kita sebagai pembawa damai. Hanya mereka yang telah berdamai dengan Allah dalam Kristus, merekalah yang benar-benar menjadi anak-anak Allah dan mereka yang dapat berperan sebagai pembawa damai. Nah,
Ini terhalang nih. Status sebagai anak-anak Allah adalah jaminan bagi kita untuk dapat berperan sebagai pembawa damai. Nah, dalam konteks pemimpin dan kepemimpinan, yang membawa damai itu berlangsung dalam setting pemuritan. Jadi begini, marilah kita menjadi majelis, tetapi dengan kesadaran kita murid. Marilah kita menjadi pemimpin, tetapi dengan setting kita murid. Inilah sebenarnya rahasia di gereja yang sudah hilang di banyak gereja. Sudah jadi pemimpin, sudah lupa dia adalah murid Tuhan. Dan bagi saya, minta maaf, status majelis, pendeta, itu jabatan gerejawi. Tapi status murid, itu hakikat orang percaya. Ya, disinilah sebenarnya, maka itu kalau majelis gereja 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali ada kelompok pemuritan, nah inilah sebenarnya yang sudah hilang di gereja. Ya, saya yakin di gereja kita, saya sebut gereja kita karena saya pikir saya nggak pernah diputus oleh BKIM Gloria selama sekian tahun, maka saya anggap ini gereja kita. Nah, bagaimana melihat kepemimpinan dalam setting pemuritan? Sama juga saya memimpin banyak lembaga nasional. Ya, banyak memimpin. Dan saya harus ingatkan, saya murid Tuhan. Dan saya memimpin itu sebenarnya cara Tuhan memuridkan saya. Bapak Ibu dipilih Tuhan melalui jemaat sebagai majelis. Jangan lupa, sebenarnya Tuhan ingin memilih kita supaya kita dimuridkan. Karena hanya dengan kita dimuridkan, kita baru memuridkan jemaat. Kalau hilang arti pemuridan dalam leadership, nah bagi saya kita akan gampang jatuh kepada kepemimpinan duniawi. Oke. Karena salah satu karakter murid, tanda murid adalah pembawa damai secara rohani. Di sini dalam teks ya, saya tidak menyampaikan cara-cara saya bereksegese, tapi saya menyampaikan hasil eksegese. Ya, ini bicara soal spiritual peace. Jadi peacemaker ini bukan peacemaker sosial. Ya, tetapi peacemaker spiritual peacemaker dan di sana spiritual peace, yaitu mereka yang suka damai dengan Allah, menjaga hubungan damai terus dengan Tuhan. Ini pun bagi saya ini jantung kita orang percaya. Jangan pernah putus kedamaian, jangan pernah tidak ada kedamaian dengan Tuhan. Jadi dengan Tuhan harus damai. Sama dengan istri ya. Harus menjaga hubungan tetap damai dengan istri. Maka akan nampak hubungan damai dengan anak-anak dan sesama. Dan seorang pelayan Tuhan, seorang pemimpin gereja, ini adalah kunci utama. Damai dengan Tuhan. Maka orang seperti ini akan gampang damai dengan sesama. Ya, oke. Nanti saya kan sudah tulis, jadi Bapak bisa baca. Saya masih punya 5 menit. Penerapan. Jadi tepatlah ini. Penerapan. Bagaimana menerapkan karakter dan peran pembawa damai dalam kepemimpinan gereja? Ya, 1. Saya ini meng-summary. Pemimpin itu atau majelis itu harus orang yang telah bertobat, beriman kepada Yesus Kristus, sehingga dapat berkarakter dan berperan sebagai pembawa damai. Kalau orang yang sering buat kerusuhan, ya suka mau debat-debat saja, debat boleh, tapi kalau terus debat, ini menyangkut karakter. Ya, terus menyala-menyala. Bagi saya, kita perlu menggumuli topik pertama ini. Ya, yang kedua, menjadi seorang pemimpin atau pelayan itu sama, pemimpin dan pelayan itu sama. Mengakui tugas kemajelisan atau kepemimpinan sebagai proses pemuridan. Ini penting. Kalau Bapak Ibu tidak melihat pelayanan kita ini sebagai proses Allah memuridkan saya, Bapak Ibu, sejak kemarin saya menyiapkan 5-6 halaman ini, itu saya dimuridkan Tuhan. Saya dimuridkan Tuhan. Lalu saya melayani jemaat, lalu jemaat salah paham dengan saya.
Itu pun Tuhan sedang memuridkan saya. Jangan pernah lupa. Itu pun Tuhan sedang memuridkan saya. Jadi sebenarnya mari kita melihat segala jabatan gerejawi itu adalah proses Allah memuridkan kita, termasuk para majelis. Dan kata kunci murid adalah belajar dan taat. Tidak ada murid tanpa kata taat, dan tidak ada murid tanpa kata belajar. Bukan murid kalau nggak belajar. Dan bukan murid kalau nggak taat. Nah, penerapan leadership and discipleship. Ini bagus Pak Pendeta Yohanes tuh, kalau bisa buat disertasi ini tentang sepertinya belum pernah saya dengar nih tentang leadership and discipleship. Pasti sip, karena dua-dua terakhir sip. Discipleship and leadership. Ini perlu dikembangkan di gereja. Karena ini sebenarnya adalah arena gereja. Tidak ada di perusahaan-perusahaan. Tidak ada di pemerintahan-pemerintahan. Lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, tidak ada dua hal ini. Yang ketiga, masih ada 3 menit. Menurut jam saya ya. Masih ada 2 menit. Pak, masih ada berapa jam? 7 menit, Pak. Oh, jam dinding dengan jam HP saya berbeda. Nggak apa-apa juga kalau sudah selesai ya. Kita selesai, kita tanya jawab. Karena yang lebih seru topik kedua. Ini kan topik hanya menyambut Bapak Ibu. Nah, topik kedua bagi saya seru. Serunya karena saya pun digoncang. Betul-betul saya digoncang oleh Tuhan melalui topik kedua itu. Ini kan ya welcome drink. Oh, saya bukan meremehkan firman ya. Hanya percakapan ini ya. Nah, yang ketiga, setiap pemimpin atau pelayan atau majelis gereja menjadi orang yang suka damai dengan Allah. Itu yang, lalu suka berdamai dengan sesama. Lalu mengutamakan pemberitaan Injil daripada sakit hati. Mengutamakan pemberitaan Injil misalnya, karena kita kan ada benturan-benturan dan konflik dalam gereja. Tahan dirilah demi Injil diberitakan. Itu yang topik kedua nanti. Tahan diri. Jadi menahan diri demi itu untuk Tuhan. Itu salib. Kalau Bapak Ibu kita tidak pikul salib, dan salah satu bentuk salib menahan diri. Itulah salib ya yang kita harus tahan. Ya, kita tahu. Kita kok lebih tahu gitu loh. Tapi ya kita nggak punya peluang, ya diam saja, tahan saja, itu salib. Ya, nah bagi saya dan keluarga, kami komitmen, saya, istri dan anak-anak, kami menjadikan Injil itu sebagai tujuan hidup kami. Maka apapun yang kami kerjakan yang terbaik itu untuk Injil. Saya bilang sama anak saya, studilah sampai doktor, tapi itu demi Injil. Ya. Kerjalah sungguh-sungguh, tapi itu demi Injil. Nah, dalam leadership, dalam kemajelisan, kalau kita mempunyai cara berpikir seperti ini, kita akan mengatakan, it's okay, saya sakit hati, nggak apa-apa. Yang penting Injil tak terhalang. Nggak apa-apa, saya tersinggung dengan sambutan majelis itu, ibu lagi. Ya, tak apa-apa, tidak apa-apa, saya tidak mempersoalkan. Yang penting tidak boleh menghalangi Injil di gereja ini. Ini bagi saya seperti Rasul Paulus. Aku menjadi segala-galanya demi Injil. Ya, tahan lapar, kita baru tahan marah loh. Tahan lapar, tahan pukul demi Injil. Kita baru tahan hati, tahan marah, tahan sendiri. Oke ya. Yang terakhir, mengutamakan damai sejahtera persekutuan atau komunal di atas pandangan keinginan pribadi atau kelompok. Ya, mengutamakan damai sejahtera. Di sini ambisi-ambisi perlu ditahan. Nanti dibahas pada pokok kedua. Itu memang transisi gini. Perlu ditahan. Kenapa? Memang Tuhan mau kita menahannya. Karena kita tidak mau menjadi Tuhan, kita Tuhan memberi diri untuk Tuhan proses dulu. Stay free, tahan diri. Yes, betul. Kamu punya konsep baik, kamu punya konsep benar, tapi saya mau kamu tahan diri.
Ya, saya mau kamu dimuridkan. Saya sedang memuridkan kamu menjadi orang yang tahan diri. Ya, tahan diri. Saya punya leadership berubah, Bapak Ibu. Dalam waktu setengah tahun atau 1 tahun inilah. Berubahlah, Pak. Berubah banyak. Saya sekarang dilibatkan Tuhan dalam kepemimpinan sekolah-sekolah tinggi se-Indonesia. Mengatur pemimpin-pemimpin STT se-Indonesia. Ada 300 lebih sekolah. Lalu memikirkan, ada yang sumbang, ada yang sambung, ada yang miring, ada yang lurus. Tapi saya membuka diri. Tuhan sedang memuridkan saya. Itu hak istimewa saya dalam leadership. Kalau saya tidak mengalami proses pemuritan dari awal kemajelisan sampai selesai kemajelisan, saya pikir sayalah orang yang sia-sia jadi majelis. Karena sebenarnya kemajelisan kita bukan untuk orang lain, tetapi Tuhan mengurus saya. Ya, saya sudah melayani Tuhan 35 tahun dan belum pernah pensiun. Saya pikir Tuhan tidak pernah selesai mengurus saya. Kenapa? Karena dia masih mau pakai saya. Itu poin utama. Dia masih mau pakai saya, maka dia tidak pernah berhenti mengurus saya dalam proses pemuritan. Demikianlah penyajian ini. Kiranya Tuhan terus memimpin, melayani gerejanya melalui kita. Ini kalimat yang saya pilih-pilih, Bapak. Maka itu membuat PowerPoint agak menderita saya itu. Karena banyak poin-poin dan tulisan saya yang bagi saya mungkin hilang. Ya, Tuhan memberkati. Saya kembalikan Pak Pendeta Yohanes.